Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Rohim. Saya adalah operator layanan operasional di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan rencana aksi PPPK mengenai tata kelola sampah di Desa Mulyasari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Program ini merupakan bagian dari pengenalan nilai dan etika instansi tahun 2026. Mari kita lihat kondisi di lapangannya. Desa Mulyasari cukup padat dengan lebih dari 6.460 orang yang tinggal di area seluas 1,65 km persegi dengan kepadatan penduduk mencapai 3.915,15 jiwa per kilometer. Dengan jumlah laki-laki sebanyak 3.246 orang dan perempuan sebanyak 3.214 orang. Tantangan utamanya tentu ada pada pengelolaan sampah. Kita perlu memastikan proses pemilahan di sumber pengangkutan hingga pembuangan air berjalan dengan baik agar tumpukan sampah tidak mengganggu kesehatan warga. Maksud dari rencana aksi yang saya susun ini untuk mencari tahu apa sih yang menyebabkan tata kelola sampah kita. Apakah karena kurangnya kesadaran warga, kapasitas angkut yang tidak seimbang, atau petugas kebersihan desa yang kurang bertanggung jawab. Tujuannya jelas, kita ingin TPS bukan lagi sekedar tempat penumpukan atau transit, tapi menjadi pusat pengurangan sampah. Rencana ini akan saya laksanakan mulai akhir Mei hingga Juni di TPAS Kubang Deleg, Kabupaten Cirebon. Dalam bekerja, kita harus sejalan dengan visi misi Kabupaten Cirebon, yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang bersih, maju, aman, agamis, dan inovatif. Nilai-nilai ini menjadi kompas bagi saya untuk memberikan pelayanan yang akuntabel, namun tetap menjaga kearifan lokal dan kelestarian alam lingkungan kita. Berikut ini adalah gambaran mengenai struktur organisasi dan tata kerja SHOT perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Cirebon yang menjadi payung besar tempat saya bernaung dalam menjalankan tugas kedinasan sehari-hari. Secara khusus, di Dinas Lingkungan Hidup, visi kita adalah menciptakan lingkungan Kabupaten Cirebon yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Misi kita fokus pada pengendalian pencemaran, pengembangan sistem sampah terpadu yang partisipatif, serta mendorong masyarakat dan dunia usaha untuk ikut peduli menjaga alam kita. Slide ini menampilkan bagan SOTK khusus Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Struktur ini membantu kita memahami koordinasi dan alur kerja agar program pengelolaan lingkungan hidup bisa berjalan terarah dan profesional. Terkait rencana kerja saya ada dua isu utama. Pertama, soal jarak TPS dengan pemukiman yang harus kita atasi dengan pembatas hijau dan sistem TPS tertutup. Kedua, soal pengawasan pemerintah desa. Gagasan saya adalah mengoptimalkan manajemen petugas dan terus mendorong warga agar memilah sampah dari rumah masing-masing supaya volume di TPS berkurang signifikan. Untuk detail aksinya, dalam 1 tahun ke depan ada 3 kegiatan utama. Pertama, pengangkutan sampah secara tepat waktu agar tidak ada penumpukan di TPS. Kedua, pembersihan serta disinfeksi bak truk agar tidak bau dan tidak mengganggu
masyarakat. Ketiga, perawatan kendaraan secara berkala. Semuanya demi kenyamanan kita bersama. Sebagai penutup, saya merasa orientasi ini sangat penting untuk memicu inovasi dalam pelayanan masyarakat. Rencana aksi ini diharapkan bisa meningkatkan efisiensi pengangkutan sampah dan kualitas hidup warga di sekitar TPS. Saran saya, mari kita terapkan nilai berakhlak dan terus bersinergi karena masalah sampah tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Butuh kolaborasi dari pemerintah desa dan seluruh masyarakat. Teman-teman bisa melihat di sini dokumentasi di TPS Desa Mulyasari. Kondisi TPS Desa Mulyasari saat ini yang tata kelolanya kurang baik. Terlalu dekatnya lokasi TPS dengan pemukiman warga mengakibatkan penurunan kualitas hidup. Ancaman kesehatan serius dan konflik sosial akibat pencemaran lingkungan yang langsung dirasakan masyarakat. Idealnya jarak TPS ke pemukiman adalah sekitar 500 meter. Bau busuk dari sampah akan menyebar secara langsung ke dalam rumah warga yang dekat dengan lokasi TPS. Untuk menangani masalah ini ada solusi yang bisa dilakukan yaitu dengan sistem TPS tertutup. Pengangkutan harian, penyemprotan disinfektan berkala dan relokasi TPS dengan memindahkan TPS ke lahan fasilitas umum yang lebih jauh atau memberikan kompensasi berupa fasilitas kesehatan gratis bagi warga yang terdampak. Kurangnya pengawasan dari pemerintah desa terhadap petugas kebersihan TPS seringkali memicu penumpukan sampah, bau tidak sedap, dan gangguan kesehatan. Akibatnya desa terlihat kumuh, merusak pemandangan dan penyumbatan saluran air. Berbeda dengan TPS Desa Mulyasari, TPS Desa Babakan Gebang tata kelolanya lebih. Dilihat dari lokasi TPS yang jauh dari pemukiman, akses jalan desa yang tidak sempit membantu operasional masuknya truk sampah ketika ada pengangkutan di wilayah tersebut. Desain TPS yang baik wajib menyediakan radius manuver yang cukup agar truk sampah bisa berbelok, mundur, dan memuat sampah tanpa terhambat atau menimbulkan kemacetan di jalan umum sekitar TPS.